hanya seorang prajurit rendah berpangkat Barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi. Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Pak Beni, di awal banyak yang dibohongi dengan skenario tembak-menembak, termasuk Kompolnas. Apakah Anda sepakat kejujuran Baradae yang telah membongkar kasus ini? Ya betul, jadi ketika kasus ini mulai ditangani dan Sambo dinonaktifkan, tetapi jajaran di bawahnya belum. Berarti kekuatan Sambo masih eksis. Namun ketika kita mendorong Pak Kapolri untuk bedol desa, semua dipindahkan ke Yanma, kemudian Saiko hierarki hilang, mulailah Barada Eliezer lah yang memulai pengakuan itu. Dan itu membuka kunci kasus ini kemudian terbuka semua. Anda setuju kalau Barada Eliezer mengatakan bahwa dirinya itu diperalat atasan? Ya, jadi begini, kita lihat dari dua sisi ya. Kalau dilihat dari sisi legalnya, itu memang ada peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 yang mengatur bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Setelah menolak, dia wajib melaporkan kepada atasan dari yang memberi perintah untuk dapat perlindungan. Pada praktiknya, mungkinkah itu dilakukan? Inilah yang kemudian menjadi bahan evaluasi kami, diskusi kami, untuk bagaimana implementasi Perpol ini tidak hanya disosialisasikan, tetapi secara teknis itu diatur. Sehingga semua anggota yang mengalami hal yang sama, dia bisa melakukan hak-haknya, memperjuangkan hak-haknya. Karena di atas kertas itu kan mudah ya. Betul. Tapi pada praktiknya, relasi kuasa di tubuh Polri, mustahilkah seorang bawahan itu menolak perintah atasan? Jujur-jujur aja nih Pak Beni, mustahil tidak sebetulnya? Saya sendiri pernah ngalami. Menolak perintah, kena sanksi, sudah. Kan? Saya sudah ngalami itu. Dan saya bisa paham betul bagaimana kondisi Eliezer. Oke, baik. Pak Soleman, dalam pledoinya Richard Eliezer juga menyatakan bahwa ia dididik untuk tidak mempertanyakan perintah atasan. Kita simak dulu pernyataannya. Sebagai seorang prajurit Brimob yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pak Soleman, background Anda TNI militer, kalau Brimob paramiliter. Apa maksudnya paramiliter itu? Kalau paramiliter itu sipil tapi yang berlaku disiplin militer. Jadi apa yang disampaikan Eliezer itu ada dasar hukumnya, yaitu PP nomor 2 2003 tentang disiplin Polri. Materi dari PP ini itu menurun atau mencontoh materi dari undang-undang tentang disiplin militer. Di situ diatur betul tentang hubungan atasan bawahan. Atasan bawahan, bawahan itu wajib patuh dan taat kepada atasan tanpa membantah perintah atau putusan. Meskipun perintahnya adalah membunurkan. Nah, bentar. Satu itu dulu, ini disiplin. Tanpa membantah perintah atau putusan. Atasan dapat mengambil tindakan fisik kalau perintahnya tidak dilakukan. Itu peraturan pemerintah. Tadi disampaikan peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri tadi hanya bisa dilakukan apabila yang bertugas itu di belakang meja. Tapi petugas-petugas seperti Eliezer itu tidak mungkin melaksanakan itu. Mustahil ya? Mustahil. Kenapa? Karena ketika mereka diturunkan, di depan sana itu musuh semua. Nggak bisa lagi mikir, ini mau tembak siapa ini? Nggak mungkin.
Yang berlaku itu PP itu, sudah pasti. Apalagi Eliezer itu satu strip, itu paling bawah di bawah kaki ini. Yang mereka tidak boleh bergerak, berdiri, nanti ada perintah baru dia jalan. Tanpa perintah tidak akan jalan. Nah, kita lihat, sebelum dia menembak, itu ada pertemuan. Ya. Di mana di situ dia diberi, ini ada senjatamu, isi senjatamu, ini peluru kamu, nanti kamu backup saya nembak ya. Ini sudah masuk di kepalanya, apapun kata yang keluar dari Sambo, sikat, tembak, mainkan, hajar, satu tembak mati, titik. Jadi tidak usah bermain kata-kata. Tidak bisa. Maknanya tetap tidak sama. bisa. Tembak Apapun, dan mati. Mati. Karena apa? Desain dia sejak masuk sudah seperti itu. Latihan-latihannya seperti itu. Ketika ada perintah seperti itu, di otaknya memang tidak boleh berpikir, oh ya, saya hanya melaksanakan apa-apa yang sudah Mau ini adalah dilatihkan. menembak rekannya. Tidak ada pusing dia. Tidak bisa menganalisa. Tidak boleh, dia tidak boleh mikir. Itulah PP nomor 2 yang turunan dari Undang-Undang Disiplin Militer. Jadi Pak Soleman, Itu. menurut Anda, apakah Sambo melihat background Baradae ini sebagai brimob, sebagai seorang tamtama, makanya sengaja memilih Baradae untuk menjadi betul. eksekutor? Karena dia sangat tahu yang namanya Ricky itu adalah sersan dan seorang polisi lalu lintas yang masih bisa berpikir. Bapak ini bisa ditilang sama Ricky karena kalau dia berpikir ini salah. Tapi Eliezer tidak bisa. Dia akan diam di pintu sampai bilang kamu lempar dari jendela, baru dia jalan. Makanya ketika sama Eliezer bilang, kamu ini orang harus dimatikan, kamu bantu saya ya. Berarti betul Eliezer diperalat Sambo? Ya betul, bagi saya betul. Karena dia sudah tahu ini sifat dari Brimob itu patuh dan taat kepada atasan. Prof. Kalau Gayus, anjing ya. itu anjing yang namanya Rottweiler. Itu. Oke, paling patuh ya. Paling apalagi dia di rumah terus menerus, wah kepatuhannya itu. Ada PP, ada didikan, dan menurut Pak Soleman memang Sambo sengaja memanfaatkan Eliezer. Ya, begini, saya sepaham dengan apa yang Pak Soleman Ponto ini kemukakan. Tetapi karakteristik itu berbeda bagaimanapun antara polisi dan tentara. Sangat berbeda. Di mana bedanya? Bahwa istilah tembak, betul itu tidak bisa ditawar, katakan begitu. Tetapi polisi mempunyai karakteristik kepolisian. Apapun tugasnya, melumpuhkan maksimal itu. Dengan tembak melumpuhkan atau peringatan lebih dahulu. Jadi tidak mungkin tembak walaupun dia polisi, walaupun dia di pasukan di polisi mati. Sangat tidak logis bagi saya. Tembak iya, tapi kalau dikatakan tembak mati belum tentu. Pak Soleman? Nah, saya paham dengan apa yang disampaikan Pak Gayus. Kalau itu terjadi bagi reserse, polisi lalu lintas, orang lari ditembak kakinya iya, tapi tidak bagi Brimob. Kita lihat yang namanya reserse lalu lintas, pangkat terendah mereka itu adalah sersan. Tidak ada tamtama. Tapi di Brimob ada tamtama. Nah pertanyaannya, mengapa ada tamtama? Ya karena memang dicari orang-orang yang nggak bisa mikir. Tapi begini, saya harus menimpali, mohon maaf Pak Ya, Jenderal. boleh. Ya, begini, sering saya kemukakan, perintah tembak di pasukan elit polisi di dunia itu latihannya di Amerika Serikat, termasuk kita ke Ghana, kemudian penjinak bom itu, kemudian Brimob itu dilatih di special weapon taktik. SWAT. Di sana ada seperti apa yang Pak Soleman gambarkan. Misalnya tembak. Ketika ini latihan sama polisi istimewa di semua negara. Muncul gambar, ini latihan. Muncul gambar penjahat, tembak, dor, dia tembak. Tapi kita muncul sheriff sesama polisi. Tidak. Ini latihan untuk polisi setingkat itu, bahkan mungkin lebih di tingkat dunia. Ini pendapat saya, Pak. Apakah di Indonesia berbeda, Begini, Pak Soleman? beda, begini. Yang Pak Gayus sampaikan saya sependapat. Itu bagi polisi-polisi sersan karena mereka nembak pakai pistol. Memang ada kita, tapi tembakannya pakai pistol. Lihat berada Eliezer yang namanya Bintara, dia tidak boleh pakai pistol dari awal saya bilang. Ketika Eliezer menggunakan pistol itu sudah salah. Karena peraturan Kapolri yang namanya Barada itu senjapan panjang. Karena memang tujuannya dia tukang bunuh. Jadi ketika dia pakai pistol, naluri itu masih terbawa. Lihat komentar saya, sejak pertama saya bilang, Eliezer sudah salah. Dia harusnya menggunakan senjata panjang. Tapi Saya juga ketika mengangkat
ajudan, supaya ajudan bisa pakai pistol, sersan saya ambil. Karena kalau dia sudah pakai tamtama, itu sendapan panjang. Dan nalurinya mereka. Tapi Glock 17 itu kan memang diberikan oleh atasannya kepada Eliezer ya? Itu yang saya bilang, itu kan pistol. Ya. Di itu saja saya bilang itu sudah keliru. Oke. Karena sebuah tamtama itu senapan panjang. Saya ingin melihat dari Itu. perspektif atasan. Karena ada sebagai purnawirawan polisi bintang 2 di sini, Pak Beni, yang dulunya pasti punya anak buah. Anda pasti paham betul bagaimana relasi kuasa yang ada di tubuh Polri. Dalam posisi Barada Eliezer, apakah pasti sulit untuk menolak perintah dari Sambo? Boleh dijawab Pak Beni, tapi kita harus jeda untuk headline news dulu. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat.